Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, libur nasional Hari Lahir Pancasila, kawasan Gelora Bung Karno kembali ramai dengan warga yang berolahraga. Petugas berjaga untuk memastikan tidak ada warga yang berkerumun serta tetap memakai masker. Mengisi libur, warga Jakarta memanfaatkannya dengan olahraga di kawasan Sudirman Tamrin hingga kawasan Gelora Bung Karno Senayan. Pemberlakuan PSBB tidak menghalangi warga untuk berolahraga di sekitar Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada yang bersepeda atau sekedar bersantai. Petugas berjaga di sejumlah titik untuk memastikan agar tidak ada warga yang berkerumun dan tetap menggunakan masker karena PSBB berlaku di Jakarta. Sebenarnya sih memang saya sering bersepeda setiap hari Minggu sih. Biasanya kan ada komunitas sepeda itu di sini kumpul sama teman-teman ya silaturahmi gitu Mbak. Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta dimanfaatkan warga untuk berolahraga sejak pagi hari. Menjelang siang, warga mulai meninggalkan area GBK untuk kembali ke rumah. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Guntul Zulnardi, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Bersiap menghadapi kenormalan baru, sejumlah tempat wisata di Jakarta melakukan persiapan. Museum yang ada di tempat wisata Kota Tua berbenah mempersiapkan semua kebutuhan pembukaan agar sesuai dengan protokol kesehatan menghindari penyebaran COVID-19. Masa pembatasan sosial berskala besar PSBB tahap 3 akan selesai pada 4 Juni mendatang. Hal ini membuat sejumlah tempat wisata yang ada di DKI Jakarta bersiap untuk membuka layanannya bagi masyarakat. Salah satunya tempat wisata di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Untuk menghadapi kenormalan baru di Jakarta, pengelola museum memasang 6 tempat cuci tangan, tanda antri di pintu masuk, serta penyemprotan disinfektan di seluruh area museum. Selain itu, setiap pengunjung yang hendak masuk juga diukur suhu tubuhnya, diminta menggunakan masker dan selalu menjaga jarak. Kita menunggu, berakhirnya kan itu rencana kan tanggal 4. Kalau diperpanjang ya kita harus laksanakan. Kalaupun juga misalnya sudah landai dan sudah kondisi membaik dan ternyata dibuka, ya kita mempersiapkan. Makanya kami pun sekarang sudah melakukan langkah-langkah persiapan untuk menuju new normal ini. Hari ini kami sedang melatih petugas kami, baik itu security, cleaning service, kemudian terutama petugas tiket dan pemandu wisata untuk agar mereka bisa melaksanakan pelayanan di masa new normal sesuai dengan protokol COVID. Guna menyukseskan kebijakan new normal di DKI Jakarta, seluruh masyarakat diminta disiplin dalam melaksanakan aturan pemerintah terkait COVID-19. Dari Jakarta, Eti Juitasari, Faisal Reza, iNews melaporkan. Objek wisata Pantai Carita dan Anyer Pandeglang, Banten ramai dikunjungi wisatawan di tengah pandemi COVID-19. Pengelola pantai menerapkan protokol pencegahan penyebaran virus corona kepada pengunjung. Meski pemerintah Pandeglang, Banten belum mengizinkan wisata pantai dibuka kembali pasca merebaknya virus corona, namun sejumlah lokasi wisata pantai sudah dipenuhi pengunjung sejak Senin pagi. Salah satunya objek wisata pasir putih Pantai Carita di Pandeglang, Banten. Sebagian besar pengunjung mengabaikan protokol kesehatan dengan berkumpul di pantai. Sebelum memasuki lokasi pantai, setiap kendaraan pengunjung wajib melewati pengecekan suhu tubuh. Selain itu, pengunjung diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak. Mereka kalau dari zona merah itu saya tolak sama sekali, bahkan di checkpoint aja tidak, saya langsung usir mereka keluar dari tempat wisata kami. Untuk mencegah persebaran virus corona, pihak pengelola melarang wisatawan dari zona merah Jabodetabek memasuki wilayah Pantai Banten. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, istri Wali Kota Tidore Kepulauan, Sulama Ali Ibrahim, meninggal dunia di ruang isolasi Rumah Sakit Rujukan Hasan Busori, Ternate. Sulama terpapar COVID-19 dan sempat menjalani perawatan selama 4 hari. Istri Wali Kota Tidore Kepulauan, Sulama Ali Ibrahim, meninggal dunia akibat terpapar virus COVID-19. Sulama menghembuskan napas terakhir di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori, Ternate, Provinsi Maluku Utara. Selama 4 hari perawatan di rumah sakit,
Sang suami Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim setia mendampingi. Artinya saya mau mengimbau kepada masyarakat Maluku Utara, khususnya Kota Ternate, supaya memang harus lebih disiplin lagi gitu. Disiplin dalam hal ya pemakaian masker, atur jarak, cuci tangan itu. Karena saya nilai kita ini masyarakatnya belum disiplin, kemudian masih tidak mempunyai rasa takut gitu. Padahal korban sudah berjatuhan. Sulamo meninggal dengan status pasien positif COVID-19 dengan gejala gangguan saluran pernafasan dan batuk ringan. Pasien terpapar dari transmisi lokal melalui sang suami, Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim. Hingga kini Ali Ibrahim masih dirawat intensif. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.